Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Puspitasari dari Stikes Bakti Utama Pati, jurusan D3 Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Aniel Ahyati. Perkenalkan, nama saya Harni. Hai, perkenalkan nama saya Intane De Fortuna. Perkenalkan, nama saya Putri Nurholifatur Rubiah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianingsih. Oke, kami dari kelompok pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya tadi sudah kita bahas nama-nama dan anggota dari kelompok kami. Dari kelompok pemeriksaan laboratorium, kita lanjutkan. Nah, ini yang melatar belakangi pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya, kita harus mengerti apa itu pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan cara mengambil bahan atau spesimen penderita. Dapat berupa urin, darah, sputum, dan sebagainya. Gunanya untuk menentukan diagnosis dan membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainnya seperti anamnesis dan pemeriksaan lainnya. Nah, sekarang ini banyak penyakit yang bertambah dan merajalela dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, penyakit infeksi dapat menjadi primadona penyakit yang paling sering menyerang manusia. Penyakit infeksi yang timbul sering diakibatkan oleh mikroorganisme yang bersifat patogen. Dalam pemeriksaan penyakit infeksi, biasanya dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis guna menemukan etiologi penyakit. Cara lain dalam menegakkan diagnosa guna menemukan mikroorganisme apa yang menjadi penyebab suatu penyakit adalah dengan cara pemeriksaan spesimen. Tadi pemeriksaan spesimen sudah kita bahas, ada beberapa seperti pemeriksaan spesimen urin, pemeriksaan spesimen darah, dan pemeriksaan spesimen sputum. Itu yang akan kita bahas. Kita lanjutkan. Yang pertama ini ada pemeriksaan spesimen sputum. Sputum adalah sekret mukus yang dihasilkan dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Seseorang yang sehat tidak memproduksi sputum. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengambil spesimen sputum. Yang pertama, pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Nah, karena di mana kemungkinan untuk mendapatkan sputum bagian dalam lebih besar pada pagi hari ini. Atau juga bisa diambil sputum sewaktu, bisa siang, bisa sore ya. Kemudian yang kedua, pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien menggosok gigi. Kenapa? Agar sputum mudah dikeluarkan. Yang ketiga, sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh untuk berkumur dengan air. Yang keempat, minta pasien untuk nafas dalam lalu batuk, diperlukan sputum sebanyak 15-30 ml. Yang kelima, sputum diambil dari batukan pertama. Yang keenam, lakukan perawatan mulut dengan obat ekspektoran atau dengan mengkonsumsi air teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum. Nah, ini tata cara penyimpanan dan pengiriman spesimen sputum. Yang pertama, cara penyimpanannya kurang lebih 24 jam pada suhu ruangan dan disimpan pada pot steril berpenutup. Yang kedua, pengirimannya dikirim kurang dari 2 jam pada suhu ruangan. Bila tidak memungkinkan, simpan dalam media transport. Yang kedua, ada pemeriksaan spesimen darah. Bahan spesimen darah digunakan untuk yang pertama, ada pemeriksaan hematologi. Hematologi ini untuk mengetahui kelainan darah, seperti hemoglobin, jumlah leukosit atau sel darah putih, jumlah eritrosit atau sel darah merah, dan jumlah trombosit atau keping darah. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kimia klinik. Nah, pemeriksaan kimia klinik ini mempunyai tujuan untuk mendeteksi awal adanya virus, memperkirakan status imun seseorang, dan juga dapat digunakan dalam rangka pemantauan respon pasca vaksinasi.
dan juga digunakan untuk tes faal hati dan tes faal ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan imunologi dan serologi. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui demam tifoid seperti dilakukannya tes Widal. Yang keempat, pemeriksaan parasitologi. Pemeriksaan parasitologi ini bertujuan untuk mengamati parasit. Jadi penyakit malaria juga dilakukannya pemeriksaan parasitologi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan alat pemeriksaan seperti mikroskop karena yang diperiksa adalah parasit yang menempel di tubuh manusia. Kita lanjutkan. Pengambilan spesimen darah ini yang pertama, darah biasanya diambil dari darah vena. Yang kedua, volume darah yang diambil sekitar 10-20 ml. Yang ketiga, darah diambil pada saat suhu badan naik atau demam tinggi. Yang keempat, darah diambil dari dua tempat yang berbeda, yaitu pada vena lengan kanan atau vena lengan kiri untuk menghindari false positif atau false negatif. Kita lanjutkan. Ini tata cara penyimpanan dan pengiriman spesimen darah. Yang pertama, penyimpanannya disimpan kurang lebih 24 jam pada suhu ruangan. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport berupa stored medium atau amis medium. Untuk pengirimannya, dikirim kurang dari 2 jam pada suhu ruangan. Bila tidak memungkinkan, teruskan dengan media transport. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ada pemeriksaan spesimen feses. Pemeriksaan spesimen feses merupakan pemeriksaan dengan menyiapkan feses untuk pemeriksaan laboratorium dengan cara pengambilan yang tertentu. Pemeriksaan feses terdiri dari dua. Yang pertama, pemeriksaan feses lengkap. Ini merupakan pemeriksaan feses yang terdiri dari pemeriksaan warna, bau, konsistensinya, lendir, darah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pemeriksaan feses kultur. Ini merupakan pemeriksaan feses melalui biakan dengan cara torture atau prosedur pengambilan feses melalui tangan. Kemudian tujuan dari pemeriksaan feses ini digunakan untuk melihat ada tidaknya darah. Pemeriksaan ini menggunakan kertas tes Guaiac. Untuk pengiriman spesimen feses, pengiriman kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau kultur pada media tertationes bird. Yang keempat, ada pemeriksaan spesimen urin. Dengan pemeriksaan spesimen urin tengah atau clean cut or midstream urin spesimen, tujuannya yaitu untuk mengetahui mikroorganisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Sekalipun ada kemungkinan kontaminasi dari bakteri di permukaan kulit, namun pengambilan dengan menggunakan kateter lebih beresiko menyebabkan infeksi. Kita lanjutkan. Pengambilan spesimen urin. Ini cara-cara pengambilan spesimen urin. Yang pertama, bersihkan area penis atau vagina dengan sabun dan air atau dengan tisu khusus, lalu keringkan. Yang kedua, biarkan urin yang keluar pertama dimaksudkan untuk mendorong dan mengeluarkan bakteri yang ada. Yang ketiga, beberapa waktu kemudian, tampung urin yang di tengah. Kemudian yang keempat, hati-hati memegang wadah penampung agar wadah tersebut tidak menyentuh area genitalia. Yang kelima, jumlah yang diperlukan kurang lebihnya 30-60 ml. Kita lanjut. Cara penyimpanan dan pengiriman spesimen urin. Yang pertama, penyimpanan dan pengiriman dalam waktu 1 jam pada suhu ruang.
Yang kedua, apabila tidak memungkinkan, maka dapat menyimpannya dalam almari pendingin dalam waktu 24 jam. Yang ketiga, gunakan urin transport tube atau steril container. Baik, terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.